Rivaldi, Ya. salah seorang terpidana. Bentuk kekerasannya menurut saya luar biasa. Daun telinga dan mata di staples. Oh iya? Iya. Di staples, Mas. Itu sudah kebangetan sekali itu. Kebangetan banget itu. Apa bukti yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga 10 orang inilah pelakunya yang kemudian dibawa ke Polres? Jadi begini, itu adalah pendalaman daripada proses penyidikan. Dan keterangan-keterangan itu dari mulut terpidana sendiri. Siapa-siapa teman dia dan lain-lainnya. Pak Rudiana itu tidak kenal dengan mereka. Aep akhirnya temuin bapaknya di Lembur Pakuan, di tempatnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi katanya dikawal. Padahal kan ini pertemuan pribadi ya antara bapak sama anak. Kenapa harus dikawal gitu kan? Kecuali Aep ketemu sama penyidik baru dikawal. Kang Deddy Mulyadi, maksud yang tujuan anak supaya Kang Deddy di penjara, kehelahanan. Samemeh Kang Deddy di penjara, aing heula tah. Aing rela ngagentikeun Kang Deddy di penjara, sok. Tapi misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana dengar kemarin Sakatatal katanya diludahin apa, coba berpikirnya pakai hati, pasti nyampe nanti ke otak juga kalau berpikir pakai hati mah pakai perasaan hak manusia ini ya Allah, kasihan tolong kalau bisa ya jujur cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016 pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Apa bukti yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga 10 orang inilah pelakunya yang kemudian dibawa ke Polres? Jadi begini, itu adalah pendalaman daripada proses penyidikan. Dan keterangan-keterangan itu dari mulut terpidana sendiri. Siapa-siapa teman dia dan lain-lainnya. Pak Rudiana itu tidak kenal dengan mereka. Akan tetapi di dalam proses penyidikan itu terungkap. Ini saya baca di putusan ya, bahwa mengamankan CCTV, mengambil CCTV tapi belum membukanya. Artinya ada proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Pengumpulan alat bukti kan sudah jelas, ada orang yang sudah meninggal dunia. Ada sepeda motor, itu sudah 2 bukti permulaan yang cukup. Ada keterangan saksi. Helm juga tidak hancur. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Ketika Dedek membantah itu, kemudian Liga Akbar membantah itu, tersisa hanya keterangan Aep begitu ya, yang dari yang 3 orang yang saksi melihat ini. Jadi ada lagi yang lain? Ada lagi, itu kita rahasiakan nama-namanya karena kita nggak mau di-framing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapan akan dibuka itu? Kita buka itu kepada penyidik, bukan kepada media sosial. Dia mengaku saat menerima surat panggilan dari kejaksaan untuk hadir persidangan, dia menelpon Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana mengatakan tidak usah datang. Itu karang-karangan dia aja itu. Bagaimana mungkin, apa kewenangan Pak Rudiana menyuruh orang tidak harus datang? Orang yang sudah dipanggil oleh pengadilan itu wajib datang. Pak Rudiana ini siapa? Beliau hanya pelapor, bukan penuntut umum. Nah, inilah yang mereka bangun framing-framing seperti ini. Pak Rudiana ini adalah tuduhan yang jahat. Jadi tidak benar ya? Tidak benar, dan itu sudah kita proses hukum. Ya guys, jadi itulah pendapat atau yang disampaikan oleh pengacara dari Ibtu Rudiana yang mengatakan bahwasanya semua kesaksian-kesaksian di pihak 7 terpidana itu tidak benar adanya. Dan dia membantah hal tersebut semua, namun banyak netizen yang menduga, yang melihat kejanggalan dari yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana tersebut. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah terlihat, mau ditutup-tutupin malah nampak lawaknya. Semuanya palsu, sangat terlihat di mata rakyat katanya. Saksi Liga Akbar dan Deddy berani keluar karena sudah melakukan kejujuran. Tapi kenapa saksi Mel-Mel dan Aep tidak berani keluar kalau mereka merasa benar? CCTV yang juga katanya ada, tetapi kenapa tidak dibuka? Namun kenapa bermunculan saksi-saksi yang tidak masuk akal tapi tidak pernah dihadirkan seperti itu? Jadi begini, itu adalah pendalaman daripada proses penyidikan. Dan keterangan-keterangan itu... Ganteng, bagaimana bisa Bapak Direktur yang sebelumnya manajer hanya berdasarkan keterangan dari mata kaki melakukan penangkapan atau pengamanan, sedangkan bukti awal atau bukti petunjuk saja tidak ada. Semua hanya berdasarkan ucapan dahsyat dari mata kaki. It's not gonna make sense. Hukum tidak bekerja seperti itu, Eceng Gondok. Nih, Eceng Gondok. Bagaimana bisa hanya dalam waktu 15 menit, ingat 15 menit, mampu membuat seseorang membuat pengakuan dalam sebuah peristiwa yang notabene tidak main-main peristiwa dan perkaranya.
How Eceng Gondok? Maka apabila, jikalau, seumpama, bila mana, benar-benar seperti apa yang disampaikan, meskipun tidak mungkin alias impossible, maka seharusnya Bapak Direktur yang sebelumnya manajer dan mata kaki diberikan penghargaan setinggi-tingginya hingga ke langit ketujuh, dan award sedalam-dalamnya layaknya sumur bor. Ya, karena sudah mencetak sejarah dan mengukir sejarah dan mencetak rekor dalam dunia persilatan. Karena dalam waktu singkat mampu mengungkapkan peristiwa dalam sebuah perkara ditunjang dengan pengakuan yang dianggap seorang pelaku. Mantap bukan? Mengalahkan 007 maupun M16. Dahsyat. Iya guys, jadi warganet ini menanggapi perihal penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang seharusnya tidak boleh karena tidak cukup bukti, dan juga hanya dalam waktu 2 jam saja mereka semua sudah bisa ditangkap, dan dalam waktu 15 menit semuanya dibikin mengaku guys. Ada apa? Padahal terbukti sekarang mereka yang sudah terpidana itu bukan pelaku aslinya, mereka juga hanya korban salah tangkap. Apakah benar ini skenario dari Ibtu Rudiana? Inilah yang harus diusut tuntas. Dan bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Ngopi Pak Rudiana ngopi. Bejana ngalaporkan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Maksud yang tujuan anak supaya Kang Deddy di penjara. Kehelahanan. Samemeh Kang Deddy di penjara. Aing heula tah. Aing rela ngagentikeun Kang Deddy di penjara. Sok, tewak Aing. Daripada Kang Deddy di penjara mending kene Aing ya. Anu hartina ke masyarakat. Ya, Kang Deddy bebaskeun. Cenah ngabela rakyat leutik. Aya naon-naon ka Deddy Mulyadi. Aing heula panghareupna, pasang badan panghareupna. Sabubukna aing ngabela KDM. Sakitu Pak Rudiana ngopi heula. Sakali deui ngopi heula. Iya guys, perihal Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan oleh AEP. Di sini warga ini memberikan komentar dan tanggapan terhadap laporan tersebut. Lebih baik dia yang menggantikan posisi Kang Deddy Mulyadi kalau memang benar-benar dia dilaporkan. Warga ini siap menggantikan di penjara seperti itu. Nah, karena menurutnya Kang Deddy Mulyadi itu tidak bersalah. Beliau adalah orang baik yang ingin mencari keadilan untuk orang lemah yang mungkin tidak punya power guys. Namun ada keanehan juga kenapa Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan itu cepat sekali ditindaklanjuti. Namun laporan dari keluarga terpidana terhadap AEP sampai saat ini pun masih belum ada kabarnya. Ada apa sebenarnya? Kenapa AEP yang hanya orang biasa cepat sekali lapornya ditanggapi oleh pihak kepolisian? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah ini guys, sebanyak-banyaknya. Rivaldi, Ya. salah seorang terpidana. Bentuk kekerasannya menurut saya luar biasa. Daun telinga dan mata di staples. Oh iya? Iya. Di staples mas. Itu sudah kebangetan sekali itu. Kebangetan banget itu. Kebangetan banget. Sekaligus mengindikasikan boleh jadi ini betapa putus asanya interrogator itu dengan menggunakan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang profesional, sampai-sampai memuntahkan frustrasinya dengan cara-cara yang sedemikian brutal gitu. Daun telinga dan mata di staples. Iya. Nah, ini mudah-mudahan disimak oleh Pak Kapolri. Kenapa? Karena di awal-awal meletupnya kasus Vina Eki di tahun 2024 ini kan Dirkrimum Polda Jabar tuh yang mengatakan itu kekerasan bukan oleh penyidik, tapi oleh sesama tahanan. Masih ingat tidak? Dirkrimum Polda Jabar pernah mengatakan itu. Guys, jadi di sini Reza Indragiri menekankan sekali lagi apa yang telah diperbuat kepada 7 terpidana itu, seperti menstraples daun telinga dan juga bagian mata terpidana itu adalah hal yang sangat fatal dan sudah sangat-sangat keterlaluan guys. Harusnya mereka yang mengayomi dan membimbing masyarakat malah sekarang menjadi monster yang menakutkan bagi masyarakat. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. AEP akhirnya temuin bapaknya di Lembur Pakuan, di tempatnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi katanya dikawal. Padahal kan ini pertemuan pribadi ya antara bapak sama anak. Kenapa harus dikawal gitu kan?
kecuali Aep ketemu sama penyidik baru dikawal. Nah itu masuk akal, ini kan ketemu bapak sama anak. Tapi setelah nonton video Kang Deddy Mulyadi full gitu kan, Aep katanya menangis di pelukan bapaknya. Kita tahu Aep, batin lu sekarang lagi tersiksa, lagi bingung mau ngapain, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu, kita meyakini itu. Tapi ingat Aep, di akhir video bapak lu bilang semoga Aep sadar. Ingat Aep, omongan orang tua, sadar Aep. Kita dukung kalau misalnya kamu sadar, mengakui semuanya, kita dukung. Kan sekarang Dede dilaporin, saya dilaporin ke Polda Jabar. Walaupun nama saya tidak disebut, sebutnya politisi saja ke Polda Jabar loh. Dede gimana sikapnya sekarang? Ya terima aja sih Pak. Mau terima? Terima aja. Ya mau gimana lagi? Ya itu masing-masing mau ngelaporin mau enggak ya terserah. Saya terima aja. Sebelum Dede dilaporin kan Aepnya sudah dilaporin oleh keluarga terpidana di Mabes Polri. Jadi sebelum meriksa kita, buktikan dulu Aep tuh bohong apa enggak di Mabes Polri ya. Bila perlu juga masalah di Polda ditarik aja di Mabes Polri, jangan dipisah-pisah. Kalian semua bareng. Iya bareng. Satu di Mabes, yang satu di Polda. Kan polisi juga polisi Republik Indonesia. Gitu di Polda nanti aja. Nanti kalau kemudian Aep tidak terbukti berbohong, baru kita diproses gitu kan atas berita hoak. Kalau berita hoak kita kan yang dianggap berita kita dianggap hoak kan tidak membuat Aep apa-apa kan? Iya sih. Biasa aja kan? Biasa aja Pak. Nah, saya dengar kan Aep masih di Bandung kan? Masih rileks aja kan, walaupun tidak mau muncul ya kecuali damping pengacara. Tapi kalau hoak atau tuduhan yang membuat penderitaan 7 terpidana jauh lebih jauh parah kan, seumur hidup penjaranya, membuat heboh Indonesia. Dan yang paling utama, andai kata betul kesaksian tuh, kalau kesaksian ini, kesaksian Dede yang palsu itu sudah apa deh, mencederai nama baik kepolisian Republik Indonesia, mencederai kejaksaan, mencederai kehakiman. Bener nggak Dek? Bener sih. Iya kan? Kan Dede mah sudah jelas hoak kan? Ngomong sama Aep dong. Aduh, buat Aep pesen lah Aep lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu Aep, maksudnya. Kita kan manusia Aep, coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati Aep. Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana Aep? Dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa. Coba berpikirnya pakai hati. Pasti nyampe nanti ke otak juga Aep kalau berpikir pakai hati mah Aep. Pakai perasaan, hak manusia ini Aep, ya Allah. Kasihan Aep, tolong Aep. Kalau bisa ya jujur Aep. Cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016, pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Saya tetap kekeh pada pendirian saya, kesaksian saya 2016 itu tidak benar. Ya, kayaknya saya nggak ngerti ya, kita dilaporin apa ya? Biasa aja sih Pak dilaporin. Oh, biasa ya? Biasa aja. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut ya? Nggak ada Pak. Waduh, tapi nama saya nggak disebutnya politisi. Ya guys, jadi perihal dilaporkannya Kang Deddy Mulyadi dan juga saksi Dede oleh Aep atau orang-orang yang ingin melaporkan mereka, Kang Deddy Mulyadi dan Dede menanggapi hal tersebut, ya udah kalau mau dilaporin silahkan saja karena itu hak masing-masing. Namun di sini Kang Deddy dan Dede menyayangkan kenapa mereka harus dilaporkan, karena mereka hanya jujur dan ingin membuka kasus ini agar korban-korban terpidana yang sudah dipenjara itu dibebaskan. Dan juga Kang Deddy berharap sebelum mereka dilaporkan dan diperiksa, harusnya Aep yang terlebih dahulu dilaporkan oleh pihak terpidana harus diperiksa dan dibuktikan salah atau benarnya, begitu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan Aep. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.